Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para kesepuhan, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Anzi, Al-Ustaz Salim SE, beserta para jajarannya yang insya Allah limpahkan rezeki, panjang umur, sehat walafiat. Wabil khusus guru besar kita sekaligus pembina Masjid Al-Anzi Al-Mukarram Kiai Haji Sambas Safi LCME SY, yang insya Allah dengan datangnya beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, hidayah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para pengurus TPQ, TPA beserta jajarannya, yang insya Allah mudahkan rezeki, panjangkan umur, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk melangkahkan kedua kaki kita di tempat yang mulia ini guna menghadiri rapat untuk pembahasan pemilihan pengurus DKM Al-Anzi periode 2023-2026. Tak lupa selawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat rahimakumullah, sebelum kita memasuki acara, marilah kita membacakan surat Al-Fatihah yang bertujuan semoga acara pada malam hari ini diberikan kelancaran dan diberikan hasil yang terbaik. Allah haziniya wa kulina min solihah bibarakati umil Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Izinkanlah saya sebagai MC untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan MC, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah dibawakan oleh Al-Ustaz Fatoni, yang ketiga sambutan dari pembina DKM oleh Kiai Haji Sambas LCME SY, yang keempat sambutan dari Ketua DKM, dan dilanjutkan laporan pertanggungjawaban DKM periode 2021-2023. Berikutnya pembentukan pemilihan struktur kepengurusan baru periode 2023-2026, kemudian sambutan dari Ketua RT 02 untuk malam hari ini dilewatkan. Selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua DKM terpilih, kemudian doa penutup yang insya Allah dibawakan oleh Kiai Haji Ustadz Sambas LCME SY, kemudian yang terakhir yaitu ramah tamah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita menuju acara berikutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Al-Ustadz Fatoni. Waktu dan tempat kami persilakan. Ada yang kurang nggak, tenang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin rabbikum wa jannah min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarai wad-dharra'i wal kadhimin والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, baru saja kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Al-Ustadz Fatoni. Semoga yang membacakan maupun yang mendengarkan mendapat kucuran nikmat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Berikutnya sambutan dari pembina DKM yang insya Allah dibawakan oleh Kiai Haji Al-Ustadz Sambas LC MESC. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا متحابين في الله جاهدين في سبيله لنصرة شريعته ولإعلاء كلماته نصلي ونسلم على حبيبنا وشفينا وقدوتنا وقائدنا وإمامنا نبينا وسيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأنصاره وجنوده ومن والاه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه ودعا بدعوته وجاهد في سبيله حق جهاده إلى يوم القيامة وبعد. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Anzi Bapak Salim SE, Wakil Ketua DKM Bapak Bambang, Sekretaris DKM Masjid Al-Anzi Bapak Mulyadi, Bendahara DKM Masjid Al-Anzi Bapak Suherman, juga seluruh tim pengurus DKM Al-Anzi yang mungkin tidak sebutkan satu persatu, tapi tanpa mengurangi ta'zim, hormat dan juga rasa bangga kami kepada rekan-rekan DKM semuanya, juga yang kami hormati para ustazah, dewan guru, pengurus, TPQ dan Pak Utkum Masjid Al-Anzi, yang mudah-mudahan seluruhnya senantiasa sehat walafiat, dimudahkan dan diberkahi dalam segala urusannya. Dan mumpung masih dalam suasana lebaran Syawalan, tak lupa izinkan saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, kullu amin wa antum bi khairin minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Hadirin hadirat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah izinkan kita, perkenanan kita untuk bisa bertemu dalam forum mudah-mudahan penuh berkah ini di masjid yang mulia, di tempat yang mulia, dalam rangka bersama-sama kita menyepakati estafeta kepengurusan Masjid Al-Anzi, Dewan Kemakmuran Masjid Al-Anzi, yang sudah kita mulai sejak tahun 2021 hingga tahun ini, dan akan kita lanjutkan kembali insyaallah estafeta pada sampai tahun 2026 biidznillah. Hadirin hadirat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara singkat saya ingin menyampaikan 3 prinsip dasar yang menjadi acuan landasan kita di Masjid Al-Anzi ini. Sekali lagi saya ingin menyampaikan 3 prinsip dasar yang menjadi acuan kita di Masjid Al-Anzi. Dan ini saya rangkum dari ADART kita yang sudah kita sepakati, sudah kita buat, dan alhamdulillah bahkan sudah mendapat pengesahan dari mulai RT, RW, Kadus, Kades, kemudian juga MUI, juga KUA kecamatan, bahkan sampai camat Kelapa Nunggal. Ini bukti pengesahannya. Hadirin hadirat sekalian, 3 prinsip dasar itu adalah yang pertama, prinsip keagamaan, bahwa kita menjadikan landasan utama adalah Islam yang berpedoman kepada Al-Quran, As-Sunnah, dan ala manhaj ahli sunnah wal jamaah. Itu prinsip dasar kita pertama. Maka dari situ kita mendapati bahwa kita memahami Islam ini pertama universal. Allah Subhanahu wa taala turunkan agama Islam ini tidak hanya untuk orang Cikahuripan saja, tidak hanya untuk orang Bogor, Jawa Barat, Indonesia saja, tetapi untuk seluruh umat manusia, untuk alam semesta ini. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Islam yang Allah hadirkan, Allah berikan, Allah utus ini adalah untuk seluruh umat manusia, melewati ras, melewati suku, bahasa, dan seterusnya, seluruh umat manusia.
Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk rahmat bagi semesta alam, manusia dan seluruh penduduk pengisi alam semesta ini. Yang kedua, kita memahami yaitu Islam yang mutakamil, komprehensif. Maksudnya Islam yang ajarannya solihun di kulli zamanin wa makan. Ajaran agama Islam ini Allah turunkan anugerah yang senantiasa bisa sesuai diterapkan dalam kondisi situasi apapun, setiap waktu apapun. Solihun di kulli zamanin wa makan. Tidak hanya pada era tertentu, tidak hanya pada tahun tertentu, setiap saat, setiap tahun, hatta yaumil qiyamah. Yang ketiga yaitu Islam yang integral, yang ajarannya utuh, tidak dipisah-pisahkan, yang mencakup semua urusan fid dunya wal akhirah, budaya, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, politik, kemasyarakatan, dan seterusnya. Semuanya ada dalam agama Islam, semuanya ada panduannya dan agama Islam. Karena dia adalah agama yang sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Yang ketiga, kita menerapkan juga di sini bahwa alaman haji sunnah wal jamaah yang moderat. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas. Kita bersikap moderat, tidak terlalu ghulu, tidak terlalu juga tadoyuk, tidak terlalu menyusahkan, tidak juga terlalu memudahkan, tengah-tengah. Karena Islam hadir sebagai wasaton, tengah-tengah, moderat, tidak berlebihan, tidak mengurang-urangi. Yang ketiga, ini rahmatan lil alamin, sebagaimana Rasulullah SAW diutus. Prinsip yang kedua adalah prinsip kebangsaan. Prinsip kebangsaan ini landasan adalah 4 pilar yang menjadi pedoman kita berbangsa dan bernegara. Pertama, Pancasila. Masih hafal? Halo? Masih hafal? Pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan bagi sosial. Nah, itu pilar yang pertama. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, berpecah belah, tetapi tetap satu, tetap utuh. Yang ketiga, NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah landasan kita. Kita tidak memisahkan antara agama dengan negara. Kita tidak memisahkan antara ajaran agama Islam dengan konstitusi. Semuanya padu, karena agama adalah inspirasi untuk negara. Dan ini menjadi landasan kita. Yang ketiga adalah prinsip keorganisasian. Apa itu? Kita sudah simpulkan prinsip keorganisasian kita dalam ADART ini. Sudah pada baca belum? Halo? Belum. Nah, sebaiknya berikutnya kita sudah tahu, minimal pernah kebaca ADART ini, karena menjadi landasan kita dalam menjalankan organisasi. Al-haqqu bila nidhamin yaghlibul batin binidhamin. Kebenaran yang tidak dibingkai dengan organisasi yang baik, tata kelola yang baik, maka biasanya dikalahkan dengan kebatilan yang terorganisir dengan baik. Nah, organisasi adalah keharusan, dan kita sudah ada, alhamdulillah, ADART-nya, termasuk pemilihan malam ini itu adalah bagian dari ADART kita yang mencantumkan di sana masa bakti kepengurusan itu adalah 3 tahun. Mulai kemarin kita 2021, 2022, 2023, pas 3 tahun, 14 Syawal tertulis di sininya. Sekarang sudah berapa Syawal? Kelewatannya dikit, nggak apa-apa insya Allah, karena waktu tunggu yang pas. Hadirin sekalian, ini menjadi
spirit kita, landasan kita. Prinsip keagamaan yaitu agama Islam, prinsip kebangsaan 4 pilar bernegara dan berbangsa, dan prinsip keorganisasian. Terakhir hadirin sekalian, pengurusan ini adalah pengalaman saya selama kita bersama-sama di sini, bukan kuat karena personilnya, bukan hebat karena orangnya, bukan dia keren karena individunya, tetapi karena timnya, karena soliditasnya, karena kebersamaannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala di surah As-Saff, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa, seperti barisan, rapi, teratur, solid. Dan ketika solid, kuat, kompak, yadullahi ma'al jamaah, Allah kasih bantuan, Allah kasih pertolongan, Allah kasih keringanan. Karena apa? Kebersamaan itu. Bukan karena seorang pembinanya dia menjadi hebat, bukan karena ketuanya dia menjadi kuat, bukan karena wakil ketuanya, bukan karena sekretarisnya, bukan karena bendaharanya, bukan karena sesi pendidikan dan awalnya dan yang lainnya, tidak, tetapi karena semuanya. Dan jangan lupa ada unsur yang lain, yaitu para jamaahnya dan warganya. Maka DKM yang baik adalah DKM senantiasa menjaga soliditas, menjaga kebersamaan bersama jamaahnya. Karena program kerja yang dibuat tidak bisa juga kalau tanpa dukungan dari para jamaah, karena doa dari mereka. Terakhir, di atas itu semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala. Soliditas yang dibuat, kekompakan yang dikrit sedemikian rupa tidak bisa hadir tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Maka seyogianya saya mengajak kepada saya sendiri secara pribadi dan semuanya, jangan lupa kuatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jaga minimal sholat 5 waktu, tepat waktu. Sebagai DKM kita memberikan keteladanan, duluan ke masjid, sholat berjamaah di masjid. Karena apa? Kita ngajak orang ke masjid. Bagaimana orang bisa ke masjid kalau kita sendiri belum sanggup memberikan keteladanan? Secara bertahap. Yang berikutnya adalah hadirin sekalian, saya meyakini bahwa dengan 2 hal. Pertama, keikhlasan. Ketiga, keistiqomahan. Ini menjadi kata kuncinya. Orang yang ikhlas, dia tidak pundung dikritik. Orang yang ikhlas, dia tidak GR ketika dipuji. Karena tujuan target dia bukan pujian. Karena keinginan dia, targetnya bukan dikritik kemudian dia mundur, tetapi tujuan dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inilah orang yang bisa struggle, bisa melewati tahapan-tahapan, rintangan-rintangan yang sulit. Seperti apapun kesulitannya bisa dilewati. Survive dia. Karena apa? Tujuannya Allah, bukan yang lainnya. Ada balasan lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah Allah sediakan buat dia. Yang kedua tadi, keistiqomahan. Terus diupayakan. Yang sudah baik dijaga, yang ibadah yang sudah meningkat dijaga, amal saleh yang sudah kita lakukan ketika dijaga dengan baik, insyaallah diistiqomahkan, Allah berikan kemudian. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Yang terakhir hadirin sekalian, saya ingin bercerita. Sama juga ya, sedikit. Ceritanya ini ada di media sosial dan pernah diangkat di media mainstream. Sebuah tempat di mana dulunya tempat ini perkampungan. Kemudian akan kena proyek sebuah jalan raya oleh pemerintah setempat. Dan ketika akan dibangun jalan raya di atas kampung ini, ditemukanlah area yang harus digusur, dibebaskan, dan itu bekas kuburan. Mau nggak mau harus dipindahkan kuburannya. Sekian banyak kuburan dipindahkan.
Dibuka kuburannya, kemudian kelihatan jenazahnya. Ada 6 kuburan yang jenazahnya ketika diangkat, ketika digali utuh. Padahal usia kuburan itu sudah 30 tahunan. Ada 6 makam kuburan yang ketika diangkat oleh para warga, oleh tim yang membebaskan lahan untuk jalan itu, diangkat dalam kondisi utuh. Dicek, ditelusuri siapa orang-orang ini. Ternyata 6 orang itu ditanya sama kepala desanya, tokoh masyarakatnya, orang-orang lama di situ, mereka adalah yang dahulu menjadi pengurus masjid. Mereka adalah dulu yang biasa nyapu ngepel masjid. Mereka adalah dulu yang biasa ngimamin masjid. Mereka ada dulu yang biasa ngajak orang ke masjid. Mereka ada dulu yang azan ke masjid. 6 orang DKM masjid yang hatta ketika sudah meninggal sekalipun Allah jaga jasadnya. Karena in ajriya illa 'ala Allah. Tadi balasannya hanya di Allah Subhanahu wa taala. Di saat tidak ada siapapun yang bisa menolongnya, Allah tolong dia. Termasuk jasadnya utuh, tidak ada yang kurang, persis ketika pertama kali mereka dikuburkan. Subhanallah. Ketika bapak ibu semuanya hadirin hadirat, bagian dari pengurus masjid, berbanggalah, berbahagialah, karena Allah memilih bapak ibu sekalian untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma di dunia, di akhirat kelak, di kuburan bahkan sekalipun. Itu saksinya. Nanti bisa dicek di YouTube, ada itu. Subhanallah. Maka kesempatan ini jangan disia-siakan. Kesempatan ini jadikan sebagai sarana buat kita bersama-sama untuk membekali diri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian sekalian, semoga menjadi inspirasi buat kita semuanya, penyemangat buat kita semuanya. Kita bekerja lebih baik insyaallah, dan saya mengucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh pengurus kita semuanya. Semoga Allah membalas kinerja Bapak Ibu semuanya dengan balasan yang berlipat ganda, balasan yang tidak bisa kami hitung secara nominal, tapi saya yakin Allah punya balasan kebaikan yang sangat banyak untuk Bapak Ibu sekalian karena keikhlasan dalam beramal soleh. Kurang lebihnya mohon maaf, saya secara pribadi mohon maaf atas banyak khilaf kekurangan selama mendampingi Bapak Ibu sekalian sejak 2021 hingga sekarang. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomah wal afwa minkum. Allahumma waffiq ila atamit thoriq, nasrullahi wa fatun qurib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru saja kita mendengarkan sambutan dari pembina DKM, yaitu dari Kiai Haji Al-Ustadz Sambas LC MESY. Semoga kita semua diberikan keistiqomahan untuk selalu memakmurkan masjid. Amin ya rabbal alamin. Untuk berikutnya yaitu malah kita dengarkan sambutan dari Ketua DKM dan dilanjutkan laporan pertanggungjawaban DKM periode 2021-2023. Kepada Ustaz Salim SE kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatik kama nawartal ardo bi nuri samsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Yang pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih menurunkan karunia nikmatnya kepada kita semua. Tentunya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Dan tak kalah penting, nikmat yang memberikan hidayah kepada hati kita untuk melangkahkan kaki kita di Masjid Al-Anji ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan syariatnya. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin ya robbal alamin. Yang saya hormati guru besar kita bersama dan selaku pembina DKM Masjid Al-Anji Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Sambas Syafi'i LC MISY. Yang saya hormati para tokoh agama, para tokoh masyarakat, Bapak RT yang kebetulan pada malam hari ini beliau memberi kabar tidak bisa hadir karena ada saudaranya yang datang dari kampung. Yang saya hormati para rekan-rekan dewan yang pada malam hari ini dapat hadir bersama-sama untuk menjalankan kewajiban kita bahwa dari tahun 2021 sampai dengan 2023 kita bersama-sama bahu-membahu menjalin persatuan, tak lain dan tak bukan hanya satu tujuan kita, yaitu menjadi pelayan rumah Allah di Masjid Al-Anji ini. Kita sebagai anggota dewan tentunya sebagai role atau model bagi warga dan jamaah yang datang ke Masjid Al-Anji. Terutama kita sebagai pelayan harus melayani para jamaah senyaman mungkin. Karena kalau jamaah datang ke Masjid Al-Anji, mereka nyaman, mereka akan berkata sesama jamaahnya, wah kita nyaman sholat di Masjid Al-Anji, bersih, rapi, adem. Nah, itu juga salah satu strategi kita untuk mendatangkan orang berjamaah sholat di masjid. Jadi sebagai pelayan tentunya banyak hal yang harus kita korbankan, terutama korban waktu, terutama waktu ya. Bapak-bapak semua kan bekerja untuk mencari nafkah keluarga. Terus pikiran, sudah capek kita kerja, kita juga harus mikirin kalau kita itu adalah sebagai pelayan rumah Allah. Kemudian action kita atau kerja kita yang selama ini alhamdulillah pencapaian-pencapaian dari mulai masjid ini dibangun, Masya Allah, rekan-rekan DKM sangat-sangat kompak dan semangat. Ini saya rasakan bahwa banyak pencapaian yang nanti mungkin saya akan laporkan di tahun 2001 sampai 2023. Mari kita sama-sama lihat di monitor bahwa kita selama periode 2021-2023
masa jabatan kita secara hukum ADRT kita sudah habis. Tetapi kita tidak boleh habis sampai di situ untuk memakmurkan masjid. Kalau masih tidak ada yang mengurus, bagaimana pertanggungjawaban yang sudah membangun? Terutama adalah warga sekitar yang membangun. Kalau masjid itu sepi, maka kita sebagai warga setempat akan merasa bersalah. Maka inilah pencapaian-pencapaian yang sudah kita kerjakan selama periode 2021 sampai dengan 2023. Mungkin saya bacakan program-program yang sudah tercapai saja supaya menghemat waktu. Ini program dari program bidang pendidikan dan dakwah. Ini meluncurkan program yang pertama, pembentukan PAUDku dan TPQ Al-Anji. Alhamdulillah ini sudah berjalan kurang lebih pada waktu itu peresmiannya sekitar tanggal 21 apa 27 Agustus ya. Ini semuanya sudah terakreditasi di Kemenak. Alhamdulillah ini adalah kerja keras para rekan-rekan dewan yang sudah mewujudkan salah satu bentuk untuk memakmurkan masjid. Alhamdulillah sekarang sudah berjalan dan santrinya juga sudah banyak. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada para ibu guru TPQ yang sudah mengisi kegiatan organisasi PAUDku dan TPQ Al-Anji. Yang kemudian kita ada program kuliah subuh setiap Ahad pagi, dan alhamdulillah ini adalah yang pertama kali kalau saya lihat di hampir di masjid-masjid yang ada di Cikauroban ini, karena saya pernah bertanya kepada rekan-rekan DKM Sinling, kegiatan ada nggak kuliah subuh pagi? Mereka jarang. Maka di kita alhamdulillah kita sudah menjalankan kuliah subuh ini. Tujuannya adalah menarik jamaah agar mereka datang ke masjid sholat subuh berjamaah supaya ramai. Kemudian yang C yaitu subuh berkah. Alhamdulillah ini program-program dari rekan-rekan juga sudah mengadakan kegiatan subuh berkah yang sudah berjalan 2 kali. Waktu itu bulan Februari dan bulan puasa kemarin. Alhamdulillah ini sangat disambut antusias oleh para jamaah yang datang ke masjid. Yang D yaitu sholat 5 waktu. Tentunya ini sangat dianjurkan, terutama bagi para rekan-rekan DKM, supaya ini adalah salah satu rule atau model contoh bagi para jamaah dan warga sekitar bahwa para pengurusnya juga sudah rajin. Maka kita untuk mengajak orang ke masjid itu, tetangga kita itu akan lebih gampang ya. Kita mengajak orang sholat itu kita yang lebih duluan dan kita lebih kenal sama rekan-rekan kita, itu akan lebih gampang. Nah itu tujuannya adalah pengurus harus terdepan. Kemudian sholat Jumat juga sudah berjalan, alhamdulillah. Infak dari sholat Jumat ini dikategorikan di Masjid Al-Anji ini cukup lumayan jamaahnya dan infaknya juga alhamdulillah. Kemudian yang F yaitu pembentukan ikatan remaja masjid, alhamdulillah yang diketuai kemarin sama Mas Anggit dan Pak Arif ya, dan rekan-rekan yang lainnya. Alhamdulillah terima kasih atas usahanya yang sudah membentuk para generasi kita nanti di masa depan. Kemudian pelaksanaan PHBB itu sudah berjalan juga. Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW sudah berjalan. Yang H peringatan Tahun Baru Islam juga kita juga sudah berjalan, dan waktu itu juga sangat meriah sekali
kita dapat menggandeng dari dua masjid dan satu musola di lingkungan RW 025, dan alhamdulillah itu disambut baik dengan Pak RW dan para pengurus DKM Masjid dan Musola. Kemudian peringatan Maulid Nabi kita setiap tahunnya mengadakan juga. Yang J peringatan Idul Adha atau sholat Idul Adha kita juga berjalan, walaupun pada waktu itu kita pandemi, cuman kita tetap melaksanakannya dengan panduan prokes atau protokol kesehatan yang dianjurkan dari kecamatan ataupun desa Cikahuripan. Alhamdulillah berjalan. Pelaksanaan sholat Idul Adha juga berjalan. Yang K peringatan atau perayaan sholat Idul Fitri juga kita juga sudah berjalan juga, menyusun kegiatan di bulan Ramadan. Seperti kemarin ya, kita mempunyai program yang sudah kita pasang di baliho sana dan kita pasang di aula masjid sini. Kegiatan seperti sholat taraweh, tausiah Ramadan setiap malam Ahad. Di malam harinya setelah sholat taraweh kita mengadakan tadarus. Kemudian 30 menit sebelum buka puasa kita mengadakan ngabuburit yang diisi oleh kajian tahlil, zikir, doa sebelum buka puasa. Kemudian buka puasa bersama. Pada bulan puasa kemarin kita sudah melaksanakan pesantren kilat ya, atau sanlat kalau tidak salah. Sudah 2 kali Ramadan kita mengadakan setelah masjid ini berdiri. Kemudian pada malam Nuzulul Quran kita mengadakan khatmil Quran atau khataman Quran 30 juz yang sudah kita laksanakan 3 kali di bulan Ramadan. Kemudian melakukan qiyamul lail, alhamdulillah kemarin dari tahun sebelumnya dan tahun ini sudah ada peningkatan. Walaupun kemarin ditutup hanya dengan 3 orang, ya, berarti ganjil ya kita dapat malam Lailatul Qadar. Saya harapkan nanti rekan-rekan di tahun berikutnya lebih ramai lagi untuk melakukan qiyamul lail ini. Kemudian di bulan puasa kemarin kita mengadakan jiswak, zakat, infak, wakaf sudah berjalan, alhamdulillah. Kemudian pada malam Idul Fitri kita mengadakan malam takbiran juga berjalan. Melaksanakan sholat Idul Fitri juga berjalan, halal bihalal setelah sholat berjalan. Mungkin nanti ada acara halal bihalal seterusnya. Kemudian pengajian bapak-bapak setiap malam Jumat, pembacaan Yasin, tahlil, zikir ini juga berjalan. Dari pertama kita berdiri masjid, alhamdulillah sampai sekarang kita tetap istiqomah. Kemudian pembinaan dan pembekalan oleh guru kita bersama setiap 2 minggu sekali. Itu pembekalan materi-materi untuk mengisi di kegiatan DKM atau pembekalan untuk para pengurus DKM. Keempat, program bidang pembangunan dan perawatan ini diketuai sama Pak Agus ya. Ini banyak sekali pencapaiannya, diantaranya adalah pembangunan kanopi aula dan kanopi sisi kanan Masjid Al-Anji. Nah dulu kita membangun ini sempat berhenti karena biaya, tapi alhamdulillah kita melanjutkan pembangunan kanopi di samping sebelah kiri kalau kita menghadap kiblat dan sebelah kanan kita kalau menghadap kiblat. Alhamdulillah ini sudah tercapai. Walaupun nanti ada sedikit penambahan untuk di atas tempat wudhu, karena para jamaah kalau sedang wudhu menyeberang ke sana hujan, itu jadi PR juga. Kemudian pembangunan teras aula Masjid Al-Anji ini juga sudah kita jalankan. Pembangunan area parkir depan Masjid Al-Anji alhamdulillah sangat
antusias para pengurus kemarin. Masya Allah, saya lihat Pak Haji sangat bekerja keras memberi kita contoh bahwa begitulah sebagai pengurus rumah Allah harus ikhlas. Saya lihat Pak Haji yang terdepan, Masya Allah. Kemudian pembangunan turap ini kemarin dibangun seluas 25 meter ya Pak Agus ya, panjangnya ya 25 meter ya. Rencana kita kemarin 30 meter ya. Alhamdulillah sudah terbangun, karena posisi bangunan kita ini kalau tidak kita turap akan sedikit terkikis. Alhamdulillah sekarang sudah dibangun, dan ini juga kita menambah area tempat wudhu untuk para jamaah yang akan sholat di Masjid Al-Haji. Kemudian kita mempunyai gudang untuk keranda. Ini kita sudah bangun, dan alhamdulillah kemarin juga sudah dipasang kanopi sama Mas Agus, tinggal nanti melanjutkan untuk pintu gudang supaya barang-barang yang di dalam nanti lebih aman. Kemudian pembangunan tempat wudhu masjid kita tadi sudah. Pembangunan area bermain anak atau tempat bermain anak di lokasi parkir, alhamdulillah ini juga sudah terlaksana. Kemudian pengecatan ulang dinding masjid sebelum Ramadan kemarin sudah dikerjakan sama timnya Pak Agus. Alhamdulillah, terima kasih sama Mas Agus dan rekan-rekan. Kemudian pembangunan pagar sekeliling masjid ini dari samping sini dan samping sini juga alhamdulillah sampai ujung sana sudah terlaksana, tinggal nanti mungkin ke depannya untuk pinggir area taman. Kemudian yang J ikut andil dan bersinergi dalam pembangunan taman ruang terbuka umum yang berada di depan Masjid Al-Haji. Kemudian kita kemarin untuk melanjutkan area taman bermain anak-anak PAUDku Al-Haji, kita berkoordinasi dengan warga dan Pak RT untuk menjadikan lahan fasum yang ada di depan masjid sampai ke jalan sana itu sebagai area taman bermain untuk anak-anak dan warga. Alhamdulillah sudah berjalan, dan kemarin terima kasih saya ucapkan kepada para panitia yang telah bekerja untuk tercapainya pembangunan taman di depan Masjid Al-Haji, dan kemarin mendapatkan sumbangan dari Pak Wawan 10 juta, alhamdulillah. Kemudian yang nomor K, pengadaan wakaf AC untuk kenyamanan para jamaah. Alhamdulillah kemarin dari Pak Haji, rekannya Pak Haji ini ada yang wakaf AC. Informasi beliau rebutan untuk wakaf AC ini. Namun ruangan kita sudah cukup dingin, mau ditambah lagi nanti malah jamaahnya kedinginan. Alhamdulillah sudah cukup. Terima kasih kepada Bapak Haji yang telah memberikan jalan untuk para wakaf sehingga mau mewakafkan AC ke Masjid Al-Haji. Yang I, pengadaan peralatan penunjang audio Masjid Al-Haji, mixer, amplifier, speaker portable, speaker dan indoor. Ini sudah ada lengkap ya, tinggal kalau kita punya duit nanti tinggal yang bagus lagi, diperbagus. Yang M adalah melakukan maintenance pada semua aset milik dan yang ada di Masjid Al-Haji. Nah, jadi kita kalau sudah ada yang kita kerjakan atau yang sudah kita beli, berarti harus kita jaga bersama. Yang N ini marbot. Alhamdulillah kita dibantu sama petugas marbot. Bukan berarti tanggung jawab kebersihan ini adalah tanggung jawabnya marbot. Kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama. Artinya kalau ada yang kotor ya tidak usah nunggu Pak Imam sebagai marbotnya ya, kalau kita bisa kerjakan ya bisa kita kerjakan. Kemudian yang kelima adalah program bidang hubungan masyarakat. Alhamdulillah ini kerja keras dari saudara kita Bapak Mul. Ini kita berikan apresiasi kepada Pak Mul. Masjid kita ini
bisa dilihat orang, bukan hanya dipesona saja, tetapi di luar pesona. Bahkan kemarin kita hampir ketipu gara-gara ya sudah terkenal masjid kita pasang rekening di situ, ada yang informasi bahwa sudah transfer 3.500.000, tapi setelah dicek sama bendahara itu tidak ada. Ini adalah tantangan kita memperkenalkan masjid kita di media sosial. Itu pasti ada halangan, tapi karena niatnya salah, maka Allah kasih petunjuk bahwa orang itu salah. Ini sudah ada kegiatan, nama YouTube-nya adalah Masjid Al-Anji @Masjid Al-Anji. Jumlah subscribe 535 per tanggal 6 Mei. Alhamdulillah. B. Instagram Masjid Al-Anji, jumlah follower 180 per tanggal 6 Mei. Alhamdulillah. Facebook Masjid Al-Anji, jumlah follower 108 per tanggal 6. TikTok jumlah follower 32 per tanggal 6 Mei. Alhamdulillah. Kita juga bisa mengajak rekan-rekan kita di mana kita bekerja. Seperti saya kasih akun-akunnya untuk minta tolong bantu subscribe dong, bantu ya. Itu juga nggak apa-apa untuk kebaikan kita. Mungkin rekan-rekan juga bisa praktekkan nanti di tempat kerja. Nomor 6 adalah program bidang kewanitaan. Ini ada kepengurusan DKM Al-Anji periode 2021-2023. Ini ada kegiatan Majelis Taklim kaum ibu ini sudah alhamdulillah yang dipimpin oleh Ustazah Ima SKM. Alhamdulillah, terima kasih sudah menggerakkan Majelis Taklim di ibu-ibu. Kemudian ada Persatuan Majelis Taklim di Permata. Ini RW 25 dan alhamdulillah saya dengar sudah gabung dengan RW 18, artinya cakupannya lebih luas lagi, alhamdulillah para pemakmur masjid. Kemudian tadarus Al-Quran yang dijalankan oleh ibu-ibu juga sudah berjalan. Yang D, tim Hadroh Al-Anji yang kemarin semangat-semangatnya ibu-ibu ya, kita support Bu, kalaupun ibu butuh apa kita support. Kalau selama masih ada keuangan masjid itu kita akan support. Berarti kalau kebutuhan kita banyak, berarti pasti nanti akan dikasih lebih banyak gitu. Ya, prinsip kita tidak mau menyimpan uang masjid itu banyak-banyak, karena juga para donatur dan para yang infak itu ingin segera mendapatkan amal. Kalau nanti uangnya terlalu di rekening banyak, nanti ya nggak berjalan. Lebih baik kalau ada uang kita langsung kerjakan buat apa, supaya langsung dirasakan oleh para jamaah. Gitu prinsipnya. Kalau ibu-ibu nanti ada minta alat lagi, yang penting semangat ya Bu, silahkan nanti koordinasi sama pengurusnya. Kemudian yang selanjutnya saldo kas pada hari ini 6 Mei 2023 sebesar Rp7.246.200. Ini berada di rekening. Rekening ini sudah kami buat atas nama rekening Masjid Al-Anji, cuman waktu itu yang bikin saya dan Pak Herman karena bendahara dan ketua DKM. Sebenarnya yang lain juga bisa, cuman harus mendapat surat kuasa. Yang ke-8 adalah program yang belum terrealisasi. Beberapa pekerjaan yang belum terrealisasi di periode 2021-2023 kepengurusan DKM Masjid Al-Anji, antara lain ini adalah PR ke depan bagi nanti pengurus, pengerjaan rangka tenda, karena kemarin ini adalah tendanya warga Blok N yang diberikan tanggung jawabnya untuk mengelolanya di Masjid Al-Anji, karena kemarin kita kena musibah pada saat mengadakan subuh berkah dan rencananya mau dibongkar malam minggu, tapi sudah kena hujan dulu, ya sudah harus kita kerjakan. Alhamdulillah kemarin sudah dibelikan besi dan siap untuk kita kerjakan. Ini adalah pekerjaan yang sangat urgent. Yang B adalah pembuatan pintu gudang. Nah ini juga harus dikerjakan juga supaya barang-barang yang di dalam aman. Penambahan daya listrik. Nah ini daya listrik kita kemarin sudah
kita sounding-sounding untuk penambahan daya. Kalau untuk satu fas di Kabupaten Bogor ini setelah Pak Bambang konfirmasi ke PLN ternyata tidak ada yang satu pas yang mencapai 11.000, 9.000 atau 7,5. Jadi kalau kita mau menambah daya kita harus buka satu lagi kilometer, nanti dibicarakan lebih lanjut. Yang D adalah penambahan kanopi tempat wudhu yang seperti saya bicarakan tadi, yang untuk di atas sana sebelah kiri kalau kita menghadap kiblat itu harus ada penambahan kanopi supaya jamaah kalau wudhu nanti tidak kehujanan, ataupun nanti di depan sini juga bisa dikasih jalanan untuk ke sana supaya nanti jamaah yang wudhu juga nggak kehujanan juga bisa. Kemudian yang E adalah pemindahan pintu gerbang depan gang 1. Nah ini adalah pekerjaan kita bersama juga yang harus diselesaikan, karena ini jalan menuju ke depan sana masih terhalang dengan pintu warga gang 1. Saya informasinya kemarin sudah di ACC sama gang 1 ya, cuma nanti kita koordinasi lagi sama pengurus gang 1-nya. Kemudian yang 9 adalah kendala yang dihadapi. Kendala yang dihadapi dalam menjalankan dan memajukan organisasi kepengurusan DKM Masjid Al-Anji. Yang A, masih mengandalkan pada sosok atau figur tertentu dalam berbagai event kegiatan. Nah ini saya masih maklum karena para pengurus kita masih baru, artinya mungkin sedikit kurang pede ya. Ya, kita akuin semua ya. Mungkin kedepannya ya harus lebih belajar lagi, kita harus banyak belajar lagi. Yang B adalah waktu luang dari pengurus. Nah, waktu luang dari pengurus ini yang saya bicarakan tadi sangat mahal harganya, karena kita pada saat ada kegiatan terbentur dengan waktu misalkan keluarga ngajak jalan-jalan, ada sudah nyampe rumah tapi capek, ya ini tentunya butuh semangat atau motivasi tinggi sebagai pelayan rumah Allah tadi. Yang C adalah kerjasama tim belum maksimal. Ya karena tadi waktunya belum bisa 100% atau 90% ya. Karena ya maklum, karena para pengurus ini mempunyai kesibukan masing-masing mencari nafkah untuk keluarga, tapi dengan semangat tidak mengurangi kerjasama tim. Ini sudah saya apresiasikan 80% ya. Alhamdulillah, karena sudah banyak tercapai kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan. Kemudian sulitnya kaderisasi. Nah makanya tadi karena kita kurang pede, kita masih baru, kita masih belajar, tidak apa-apa, karena dengan semangat belajar itu nanti akan muncul satu kemauan yang keras sehingga kita bisa jadi pede. Semuanya belajar dan harus istiqomah. Tujuannya memakmurkan masjid lagi. Kemudian yang 10 adalah penutup. Tiada gading yang tak retak merupakan ungkapan klasik yang banyak dipakai orang dalam menggambarkan ketidaksempurnaan. Namun kami sangat menyadari bahwa kami bukanlah gading, sehingga tidak merasa perlu meminjam ungkapan tersebut untuk menggambarkan kami sebagai pengudi Masjid Al-Anji selama ini. Kami merasa telah berbuat secara maksimal sesuai dengan kemampuan kami. Silahkan jamaah sekalian membuat keputusan dan menilai kinerja kami. Insya Allah kami menerima apapun bentuk penilaian itu. Terima kasih kepada semua pihak yang selama ini telah membantu pengurus baik dalam bentuk tenaga, moral, material, perhatian, ide, saran, bahkan kritikan. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika selama kepengurusan kami terdapat hal-hal yang tidak berkenan di hati para jamaah. Semua itu kami lakukan demi pengabdian dan memegang amanah jamaah dan warga yang telah mempercayai kami. Demikian laporan pengurus DKM Masjid Al-Anji periode tahun 2021-2023. Semoga laporan ini dapat memberikan pelajaran yang berharga bagi pengurus berikutnya dalam mengelola DKM Masjid Al-Anji.
Akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, terima kasih kepada Ketua DKM Masjid Al-Anzi atas sambutan dan laporan pertanggungjawaban periode 2021-2023. Kemudian acara dilanjutkan yaitu pembentukan atau pemilihan struktur kepengurusan baru periode 2023-2026. Untuk itu kepada Bapak Bambang bisa langsung dilanjutkan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Pembina Masjid DKM Al-Anzi Ki Haji Ustaz Sambas LC MESC, yang saya hormati Bapak Ketua DKM Masjid Al-Anzi Bapak Salim SE periode 2001-2003, yang saya hormati para rekan-rekan pengurus DKM, yang saya hormati para pengurus TPQ dan Majelis Taklim. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, dan tentunya nikmat sehat, sehingga Bapak Ibu semua dapat hadir pada malam hari ini dalam rangka memenuhi undangan kami pengurus DKM Al-Anzi, yang mana dalam melaksanakan tugas yang tadi setelah disebutkan oleh Bapak Ustadz, bahwa hadir di sini adalah termasuk kita melaksanakan suatu aturan yang kita buat sendiri, yaitu anggaran dasar. Anggaran dasar ini kita sudah buat, yang kemudian kita ajukan juga untuk pengesahannya sampai ke kecamatan. Ini luar biasa. Saya belum tahu atau belum tentu mungkin untuk daerah sekitar masjid ini, untuk desa Cikahrupan, sampai sebegitu dalam memperhatikan hal-hal yang mungkin dianggap mereka adalah suatu yang biasa aja, tapi ini sesungguhnya adalah suatu luar biasa, karena di sini adalah acuan perjalanan kita dalam melaksanakan tugas sebagai pengurus DKM Al-Anzi. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad SAW, para sahabatnya, kepada keluarganya, dan tentunya kepada para pengikutnya, dan mudah-mudahan yang hadir pada malam ini mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita bicara ini santai ya, kita sudah masuk waktu santai, karena sebenarnya yang tegang adalah tadi ketika pembacaan LPJ. Kalau di dalam suatu organisasi dia dipelototin di LPJ ini, dipelototin satu-satu. Ketika ada kekurangan, dia kesempatan untuk seperti itu. Tapi di sini adalah pengurus DKM, kita harus memberikan contoh. Kita ambil sesuai dengan musyawarahnya. Dan tadi saya belum bertanyakan tadi yang sudah terakhir nih. Poinnya adalah di penutup. Bagaimana pendapat para jamaah? Nah, ini kalau bapak-bapak bisa memperhatikan tadi penutupnya dari poin 1. Apakah menerima atau tidak pertanggungjawaban yang telah dibacakan oleh pengurus pada waktu hari ini atau periode
2023. Saya akan tanya nih, kita sudah santai karena sudah pada kenyang, jadi mohon untuk, tapi nanti ada lagi, tenang, satu sesi lagi datang. Ya Pak Herman. Bukan, pembukaan kedua. Ya, kami akan mempertanyakan, apakah laporan pertanggungjawaban tadi dapat diterima? Dapat. Diterima. Halo? Tambah lagi. Apakah laporan pertanggungjawaban ini dapat diterima? Semangat? Amin. Allahu Akbar. Selamat Pak Salim dan tentunya pada rekan-rekan juga pengurus DKM, bahwa tidak sia-sia selama ini kita dalam tadi disebutkan meninggalkan mungkin keluarga, waktu dan sebagainya, yang akhirnya insya Allah ini adalah yang terbaik karena kita baru 3 tahun. Kalau bayi mungkin belajar berjalan, kita terseret-seret nih sama Pak Ustadz nih. Pak Ustadz, ayo kita rangkak terus. Ya. Jadi untuk berikutnya tadi MC sudah memberikan kuasa bahwa ini adalah pemilihan untuk periode 2023-2026. Saya akan pertanyakan lagi, karena ini udah masuk sesi untuk pemilihan, saya akan memberikan 3 opsi dalam pemilihan ini. Yang pertama, pemilihan ada opsi yang namanya kesepakatan atau musyawarah, yang nantinya bentuknya kalau disepakati aklamasi. Yang kedua adalah voting. Yang kedua adalah yang ketiga pemilihan secara bebas demokrasi atau pilihan. Nah, ini untuk bapak-bapak nih. Kita mau pilih yang mana nih? Musyawarah, voting, atau pilihan? Kalau kita pilihan berarti bapak-bapak harus punya salon. Kalau voting ya bisik-bisik sama teman-teman nggak apa-apa. Yang mana nih? Yang mana? Sepakat dilanjut. Siapa yang sepakat dilanjut? Sudah selesai tugas saya. Tinggal makan. Ya sebagai tim formarir udah selesai saya tugasnya. Cuman berapa menit? Yang artinya bahwa hari ini kita pemilihan, Pak Mul, mohon dicatat nanti dibikin untuk berita acaranya, bahwa kepengurusan hari ini tetap dilanjutkan dengan mungkin catatan barangkali yang masih ada bolong-bolong mungkin nanti bisa koordinasi dengan ketua dan sebagainya untuk menambal, jadi akhirnya bisa menjadi komplit tim ini, tim pengurusan DKM. Karena kalau saya lihat dari kepengurusannya masih banyak yang bolong, seperti dengan humas juga masih perlu banyak orang di sini. Atau mungkin nanti setelah ini ada sidang formatir yang diketuai oleh Bapak Ketua untuk mencari lagi atau memindah yang mana itu menjadi hak prerogatif dari Bapak Ketua juga. Yang akhirnya malam ini Bapak Ustadz Salim SE kembali akan menjadi Ketua DKM Masjid Al-Anzi untuk periode 2023-2026. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, demikian karena ini udah selesai tim formatifnya nggak lama-lama, akhirnya kita lanjut untuk makan malam nih. Tapi udah berarti. Baik, terima kasih untuk acara malam ini. Saya dari tim formatur yang mewakili panitia mengucapkan mohon maaf apabila dalam kata-kata ini banyak kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Atau mungkin ada pertanyaan. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Selamat kepada Pak Ustadz Salim SE
untuk menjabat kembali menjadi Ketua DKM Masjid Al-Anji periode 2023-2026. Kemudian marilah kita dengarkan sambutan dari Ketua DKM terpilih, yaitu Al-Ustaz Salim SC. Waktu dan tempat kami persilakan. Shallu ala Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, dari Bapak Panitia pembentukan kepengurusan DKM Masjid Al-Anji periode 2023 sampai dengan 2026 menyatakan bahwa kepengurusan lama setuju dilanjutkan. Terima kasih saya apresiasikan kepada para rekan-rekan pengurus DKM Al-Anji. Ini adalah tahap kedua kita untuk menjalankan amanat untuk menjadi pelayan rumah Allah di Masjid Al-Anji ini. Tentunya dari pengalaman yang sudah kita jalankan selama periode 2021 sampai dengan 2023, kita akan lebih giat lagi, dengan semangat lagi, bahwa seorang takmir masjid itu ada spesial di hati yang sangat istimewa. Ini saya rasakan pribadi saya. Saya dulu mau sholat berjamaah ke masjid jauh, malas. Tapi sekarang kita ada masjid terdekat, kita jadi semangat. Apalagi kita jadi seorang takmir masjid. Berbeda yang saya rasakan. Kenapa? Kita mempunyai rasa yang sangat tidak enak pada diri kita kalau seorang pengurus atau seorang pelayan masjid jamaahnya sudah datang, kita belum datang. Itu satu. Yang kedua, motivasi kita untuk lebih baik lagi, meningkatkan motivasi kita beribadah itu menambah. Karena kita satu, kita bisa berhubungan dengan para guru-guru, para ustadz, para alim ulama. Kalau kita jadi seorang pengurus masjid itu akan lebih dekat. Bapak boleh rasakan itu. Karena ini sudah saya rasakan. Kalau kita bukan pengurus atau takmir masjid, kita mau dekat sama para kiai, para ustadz, kita agak sedikit nggak enak. Tetapi karena kita seorang takmir masjid, kita sebagai pelayan rumah Allah, kalau ada Pak Kiai datang, kita bisa menyambut, kita bisa ngobrol. Itu jarang sekali yang bisa orang lakukan. Dan alhamdulillah kita selama jadi pengurus atau takmir masjid ini lebih dekat dengan para guru-guru kita, para ustadz, para tokoh agama. Dan itu membuat kita menjadi semangat. Ini yang saya lakukan. Ini yang saya rasakan selama ini. Dan saya harapkan para rekan-rekan pengurus masjid di periode 2023-2026 kita lebih lagi kompak. Tidak ada yang merasa kerja sendiri. Semuanya kita sama-sama kerjakan. Saya sebagai ketuanya, bukan saya yang nyuruh-nyuruh, tapi saya malu kalau ada kegiatan saya tidak hadir. Setiap ada kegiatan saya usahakan hadir. Karena apa?
Karena kalau ketuanya tidak hadir, yang akan kerja anggotanya atau jamaah yang lain akan malas-malasan. Walaupun saya hadir cuman memberikan pengarahan-pengarahan, saya tetap harus hadir. Karena seorang komando atau seorang pemimpin itu harus ada di setiap kegiatan. Kalau mereka butuh koordinasi, tentunya kepada ketuanya. Saya ada masalah tidak selesai di saya masih ada satu pembina. Saya akan koordinasi sama pembina. Pun teman-teman juga nanti kalau ada kesusahan, tolong koordinasi. Ya, baik dalam segala bidang apa, kita harus kerja sama-sama. Tujuan kita kembali lagi untuk memakmurkan masjid ini. Tidak ada yang merasa kerja sendiri itu paling berhasil sendiri, tidak. Semuanya adalah kerjasama rekan-rekan DKM. Ya, kemarin kita happy ya, walaupun meninggalkan keluarga, ya sudah kita jalan saja. Ya, alhamdulillah ada hikmahnya. Ya, alhamdulillah, terima kasih Pak Haji yang telah memberikan fasilitas untuk ke puncak kemarin, walaupun rekan-rekan tidak hadir. Yang hadir cuma beberapa orang, ya alhamdulillah kita tetap jalankan. Terima kasih. Mungkin kedepannya rekan-rekan butuh refreshing juga, tidak hanya kerja-kerja terus, tidak, butuh refreshing. Ya, seorang pengurus masjid tidak mengurusi masjid saja, harus butuh refreshing juga. Alhamdulillah Pak Haji sudah kasihkan fasilitas itu. Dan kemudian kita pada bulan Desember kemarin kita ada studi banding. Alhamdulillah Pak Haji yang memfasilitasi semua kendaraan sampai kita ke sana dan balik lagi. Alhamdulillah kita duduk gratis dan kita bisa memetik ilmunya dari Masjid Al-Falah di Sragen, Masjid Jogokarian di Jogja. Kita bisa berangkat ke sana. Saya dengar di Sinling itu orang juga mau berangkat ke sana. Begitu saya kasih foto rekan-rekan kita ke sana, ternyata kita sudah duluan. Alhamdulillah, itu juga bisa memotivasi kita untuk para jamaah bagaimana memakmurkan masjid, bagaimana supaya masjid ini bisa menjadi pusat kegiatan bukan hanya untuk ibadah saja, tetapi bisa memecahkan suatu permasalahan atau problem, baik itu secara pribadi, perekonomian, ataupun secara hablum minanasnya. Ya, saya harapkan teman-teman rekan-rekan DKM kita tetap kompak, dan saya minta sama Pak Haji, tolong kami diberikan bekal lagi yang lebih berat atau antep, supaya kami untuk memakmurkan masjid ini punya bekal, supaya kami tadi tetap pede seperti yang tertulis tadi. Kita tidak pede karena kita kekurangan ilmu. Ya, dengan ini kami mohon sama Pak Haji, tetaplah bimbing kami supaya kami bisa menjadi pelayan masjid rumah Allah ini, memuaskan para jamaah yang hadir ke sini. Terima kasih. Mungkin itu aja sambutan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baru saja kita dengarkan sambutan dari Ketua DKM terpilih periode 2023-2026. Maka dari itu selesai sudah acara pada malam ini. Sebelum kita tutup acara pada malam hari ini, marilah kita tutup dengan baca doa yang insya Allah dibawakan oleh Kiai Haji Sambas LCME SY. Pada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin hadirat semuanya, Bapak Ibu, sebelum berdoa mari kita memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan yang kita mungkin lakukan di majelis ini, kesalahan gerak hati, niat, motivasi, prasangka buruk dan sebagainya. Mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama kita, membimbing kita, mengarahkan kita, memberi kekuatan kepada kita untuk senantiasa mudah mengemban amanah ini,
mengemban menjadi amanah menjadi para pelayan rumah Allah Subhanahu wa taala. Mari beristighfar bersama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah minal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku wa lakal thana kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanak la nusi thanan 'alaika anta kama ataita 'ala nafsika falakal hamdu hatta tarda falakal hamdu ba'da ar-ridha falakal hamdu idza radit falakal hamdu abadan abada. Allahumma salli ala habibina wa syafiina wa qudwatina wa qaidina wa imamina nabiyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ansari wa junudihi wa barik wa sallim ajma'in salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha innaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabbana innaka ta'lamu anna hadhihi al-quluba qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik fawaththik Allahumma rabitaha wa addimudaha wahdiha subulaha wamlaha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bifaydil iman bik wa jamil tawakkul alayk wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal mawla wa ni'mal nasir. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sebelum kita tutup, marilah kita bacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Acara pada malam hari ini diberikan kelancaran dan mendapatkan hasil yang terbaik. Sebelum kita tutup, marilah kepada rekan-rekan DKM untuk bersalaman dan sekaligus nanti ada foto-foto bersama untuk dokumentasi Kang Mul ya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasalin mau, pasalin tengah. Sallallahu alaihi wasallam.
صلى الله